Gimana biar kita ini bisa percaya pada diri sendiri. Ini juga jadi keresahan saya sih. Di video ini kita akan bahas ya. Percaya itu perlu latihan. Jadi maksudnya gimana? Gini. Kalau kita bicara soal otot lengan misalnya, atau otot bahu, supaya otot bahu tersebut kuat, maka perlu dilatih. Supaya otot lengan kita kuat, maka perlu latihan. Ya, angkat beban, di mana latihan beban itu menyasar otot lengan atau otot bahu. Sehingga lengan tersebut atau bahu itu menjadi kuat. Menjadi kuatnya gara-gara latihan. Begitu juga bicara soal percaya. Supaya kita bisa percaya pada diri sendiri, kita ini perlu melatih diri kita agar kita bisa percaya pada diri sendiri. Nah, latihannya seperti apa? Latihannya itu mesti berdasar pengalaman sebagai bukti. Jadi karena pengalaman-pengalaman yang kita jalani atau momen-momen yang kita alami atau peristiwa-peristiwa yang kita alami itu menjadi bukti sehingga kita lebih mampu percaya pada diri sendiri. Melalui bukti berupa pengalaman-pengalaman tersebut, kita jadi mampu mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya gini ya, pernah nggak kamu percaya pada seseorang? Ini tidak harus soal relasi asmara ya, tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh, Indri, istri saya, itu punya langganan kalau beli kelapa muda. Tapi sebelumnya, dia itu beli kelapa muda lewat GoFood gitu. Dan beberapa kali, ternyata setelah dirasain, kelapanya nggak enak. Ditambah kelapanya itu, jadi daging kelapanya itu, bukan hanya airnya ya, tapi daging kelapanya itu setiap kali beli kok sedikit. Hingga suatu hari, dia itu beli di penjual yang lain, dan ketika kelapa itu datang, ternyata setelah dicicipin itu enak, dan daging kelapanya itu banyak. Itu pengalaman pertama, dan membuktikan bahwa, ini berarti penjual yang perlu jadi langganan. Tapi ya belum terlalu percaya karena baru pengalaman pertama. Pengalaman kedua seperti itu lagi. Enak dan daging kelapanya banyak. Dan beberapa kali setelahnya begitu terus. Sehingga menjadi langganan dan kami jadi percaya kepada penjual kelapa itu. Jadi setiap kali kepingin kelapa, beli kelapa, ya ke penjual itu lewat online. Dan selama ini terus seperti itu. Kelapanya enak, air kelapanya enak, dan daging kelapanya banyak. Disitulah kami jadi percaya pada penjual kelapa itu berdasar bukti pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan setelah membeli. Demikian juga kita juga perlu bukti pengalaman-pengalaman terkait dengan diri kita sendiri sehingga kita mampu percaya pada diri sendiri. Jadi kurang lebih polanya seperti itu. Pertanyaan gimana caranya atau gimana agar kita bisa percaya pada diri sendiri itu kan muncul karena kita merasa ragu pada diri sendiri kan. Keraguan yang muncul, kita meragukan diri kita sendiri, muncul rasa ragu, itu sebenarnya tidak sepenuhnya negatif loh. Rasa ragu itu tidak sepenuhnya buruk. Kita tidak perlu terus menganggap bahwa percaya pada diri sendiri tanpa ada keraguan itu adalah kondisi yang sangatlah baik, sepenuhnya positif. Kita nggak perlu seperti itu. Kita juga perlu menyadari bahwa rasa ragu pada diri sendiri itu tidak sepenuhnya negatif. Kok bisa? Jadi gini, rasa ragu itulah yang membuat kita belajar lebih mendalam. Contoh, misal kita ragu pada diri sendiri sehingga kita menjadi berusaha belajar lebih mendalam, berusaha memahami lebih mendalam. Sebenarnya aku ini gimana sih? Niat untuk belajar lebih mendalam itu karena rasa ragu. Misal, ragu terhadap suatu hal gitu, ragu terhadap suatu ilmu, atau mungkin ragu terhadap rasa suatu makanan gitu. Emang bener makanan itu enak? Karena keraguan itulah lalu kita punya niat untuk mencicipinya.
punya niat untuk mempelajari sesuatu. Sehingga rasa ragu itu jangan terlalu dianggap sepenuhnya negatif ya. Malah justru rasa ragu itu seringkali membantu kita belajar lebih mendalam. Saya jadi ingat salah satu Zen Master bernama Thich Nhat Hanh. Dia kurang lebih mengatakan seperti ini, tapi saya agak lupa ya. Saya dengar atau saya baca, saya lupa, tapi kurang lebih the greater the doubt, the greater enlightenment. Semakin besar rasa ragu kita, justru akan memperbesar kemungkinan kita untuk mengalami pencerahan. Maka di sini kita juga perlu hati-hati kalau kita terlalu merasa yakin dengan diri kita sendiri. Karena kalau terlalu pede, terlalu yakin pada diri kita sendiri, itu bisa jadi jebakan. Nah, kembali ke gimana agar kita bisa percaya pada diri sendiri. Pertama, kita perlu belajar menyadari bukti-bukti atau pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan terkait dengan diri kita sendiri, yang itu membuat kita percaya pada diri sendiri. Misal, kamu men-challenge dirimu sendiri. Setiap bangun pagi, kamu seketika itu langsung minum air putih, segelas air putih. Selama misal seminggu aja dulu. Setiap hari, seketika bangun pagi, langsung minum segelas air putih. Hari pertama, hari kedua, kok bisa ya? Kok aku ternyata mampu ya melakukan hal itu. Hari ketiga, hari keempat, dan seminggu ternyata setiap hari kamu berhasil minum air putih setiap kali bangun tidur. Nah, dari situ kamu mendapatkan bukti, kamu mendapatkan pengalaman yang bisa kamu jadikan bukti bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu bisa percaya pada dirimu sendiri meskipun dalam hal kecil dulu, yaitu minum air putih, segelas air putih seketika bangun tidur. Nah, ini adalah salah satu challenge ke diri kita sendiri yang membuat kita ketika berhasil melakukannya, kita mampu memupuk kepercayaan pada diri sendiri. Contoh yang lain, misal setiap hari berolahraga, setiap hari jalan kaki, misal olahraga jalan kaki 30 menit, minimal 30 menit. Cobalah untuk melakukannya sendiri. Jadi tidak perlu terus harus segera percaya omongan orang lain. Bahkan termasuk kan mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, banyak artikel yang kita baca, banyak konten di sosial media yang mengatakan olahraga itu penting sekali, dan banyak orang yang berusaha meyakinkan kita bahwa olahraga itu penting sekali. Ya, itu memang perlu kita dengar. Yang lebih penting adalah cobalah praktekin dan rasakan sendiri dulu gitu. Kamu buktikan sendiri apakah benar dengan olahraga setiap hari, minimal olahraga jalan kaki, itu beneran membawa manfaat atau tidak buat dirimu sendiri. Nah, ketika kamu melakukannya dan ternyata kamu mampu melakukannya setiap hari, meskipun mungkin hanya seminggu, 2 minggu setiap hari, di situ akan diikuti, oh iya ya, ternyata aku mampu ya, aku bisa mempercayai diriku sendiri. Dan di sini pula juga saya ingin memberi saran bahwa jangan terlalu percaya apa yang dikatakan orang lain, tapi buktikan sendiri dulu. Cobalah kamu sendiri yang melakukannya. Karena kalau hanya berdasar omongan orang lain, biasanya pondasinya tidak kuat, tetapi ketika kita mampu membuktikannya sendiri, apapun itu, meskipun mungkin yang ngomong petuah itu, yang ngomong ilmu itu adalah orang yang kamu anggap guru terkenal, kamu anggap itu seseorang yang sangatlah penting, tapi saya rasa kita pun perlu menumbuhkan keberanian untuk membuktikannya sendiri. Setelah kita mampu melakukan latihan itu, maka diikuti percaya pada diri sendiri yang lebih menguat gitu, atau akan tumbuh kepercayaan pada diri kita sendiri. Misal contoh yang lain, makan yang sehat, atau oke, dalam seminggu ini tidak makan daging, misal hanya makan sayur saja gitu, atau dalam seminggu ini setiap hari mesti makan buah gitu. Hari pertama kamu bisa melakukannya, hari kedua kamu bisa melakukannya, sampai seminggu setiap hari kamu beneran tidak makan daging. Dan ketika kamu mampu melakukannya selama seminggu, goalsnya seminggu, setiap hari kamu melakukannya, tidak ada yang gagal, tidak ada hari yang gagal, maka akan diikuti rasa yang, oh ternyata aku mampu ya melakukannya, aku bisa percaya pada diriku sendiri.
Jadi kalau mau diringkas gimana biar bisa percaya pada diri sendiri, pertama, lakukan latihan-latihan atau challenge pada diri sendiri yang simple, sehingga ketika kamu berhasil melakukannya akan menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Ketika kamu mampu melakukan challenge tersebut, maka akan diikuti, kamu akan percaya pada diri sendiri. Karena bagaimanapun juga, setiap diri kita selain punya bibit atau benih yang tidak baik, setiap diri kita tentu saja punya kapasitas baik, punya bibit dan benih-benih kebaikan. Mulai dari benih baik untuk memaafkan, benih baik untuk berulas asih, benih baik untuk berkomitmen, benih baik untuk memahami satu sama lain, benih baik untuk tekun melakukan sesuatu. Sehingga dengan seperti itu, kita akan lebih mampu percaya pada diri kita sendiri. Cuma PR-nya kita perlu menyadari bibit benih baik tersebut. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri, challenge dirimu sendiri untuk melakukan hal yang mungkin simple. Sehingga ketika kamu berhasil melakukan challenge tersebut, kamu akan mendapatkan bukti-bukti pengalaman-pengalaman ternyata dirimu bisa kamu andalkan. Ternyata kamu bisa percaya pada dirimu sendiri. Dan dengan kamu mampu melakukan challenge kecil-kecilan tersebut, ini yang lebih penting, yaitu kamu menyadari bahwa di dalam dirimu ada benih-benih baik. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya.